Bayangin internet yang kamu pakai sekarang itu nggak dimiliki oleh perusahaan manapun. Nggak ada Google, nggak ada Meta yang bisa kumpulin datamu secara berlian. Dan setiap konten, setiap aset digital, bahkan identitas kamu yang di internet, cuma kamu sendiri yang pegang kendalinya. Itulah mimpi besar dari Web3. Tapi, apa sebenarnya itu Web3? Teknologi apa aja yang dibaliknya? Dan apakah ini benar-benar masa depan internet? Atau cuma hype semata? Dan di video kali ini, kita akan bahas semuanya. Dari bicara internet, fondasi teknologi Web3, sampai kemungkinan masa depannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu Web3, alangkah baiknya kita pelajarin dulu mengenai sejarah web itu sendiri. Ada Web 1, ada Web 2, dan nanti yang kita akan bahas adalah Web 3. Bayangkan, kamu hidup di awal tahun 1990-an. Komputer masih besar dan berat. Internet masih dianggap sebarang ajaib. Dan modem masih berbunyi seperti robot yang bertengkar. Lalu datanglah seorang ilmuwan dari Inggris bernama Tim Berners-Lee. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Ia punya masalah sederhana. Bagaimana cara berbagi dokumen antar peneliti di berbagai negara sangat lebih efisien? Dari masalah itulah, ia menciptakan protokol dan sistem yang sekarang kita kenal sebagai World Wide Web. Ia menciptakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTML, Hypertext Markup Language, dan perusahaan pertama bernama World Wide Web. Website-website di masa itu seperti papan pengumuman digital. Kamu hanya bisa membaca, tidak ada login, tidak ada komentar, dan tidak ada personalisasi. Awalnya, ini digunakan hanya untuk berbagi dokumen internal. Tapi, pada tahun 1991, Tim Berners-Lee membuka aksesnya ke publik. Disitulah dunia mulai berubah. Kita menyebut masa ini sebagai era Web 1 atau Read Only Web. Setelah satu dekade membaca internet, seperti koran digital, dunia mulai berubah. Teknologi jadi lebih cepat, komputer makin terjangkau, dan muncul pertanyaan besar, gimana kalau pengguna internet juga bisa bikin konten sendiri? Di awal tahun 2000-an, sekelompok perusahaan dan programmer mulai merancang internet yang interaktif, bukan cuman informatif. Mereka bilang, web bukan hanya tentang halaman statis. Web itu harus bisa hidup. Maka lahirlah era baru yang disebut Webs 2.0. Istilah Web 2 pertama kali dipopulerkan oleh Tim O'Reilly, seorang tabur teknologi dan penerbit yang mengadakan konferensi Web 2 pertama pada tahun 2004. Di sana ia menyampaikan ide penting, yaitu
Web harusnya bukan produk final, tapi sebuah platform di mana tempat orang bisa berkreasi, berkolaborasi, dan berinteraksi. Dan inilah masanya para raksasa-raksasa internet muncul. Facebook pada tahun 2004, YouTube pada tahun 2005, Twitter pada tahun 2006, dan terakhir Google, dan masih banyak lagi. Memangnya apa yang membuat Web2 itu berbeda? Website tidak lagi satu arah. Kamu bisa bikin akun, kirim komentar, upload foto, live streaming, ikut diskusi. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada sisi gelap yang mulai terlihat. Data pribadi mulai dikumpulkan tanpa kita sadari. Perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon jadi penjaga gerbang internet. Mereka tahu apa yang kita suka, apa yang kita klik, bahkan apa yang kita pikirkan. Disinilah kita mulai menyadari, walaupun kita bisa menulis di Web2, kita tidak memiliki platformnya. Ibaratnya, kita hanya penumpang di kendaraan orang lain. Setelah lebih dari 1 dekade hidup di era Web2, dunia digital terasa makin sempit. Kita bisa membuat konten, tapi tidak punya platform kita sendiri. Kita bisa membangun komunitas itu, tapi sewaktu-waktu bisa diblokir. Dan dari ketidaknyamanan itulah muncul sebuah gerakan. Gerakan yang ingin mengembalikan kendali internet ke tangan penggunanya. Gerakan yang sekarang kita kenal sebagai Web3. Istilah Web3 pertama kali dipopulerkan oleh Cathie Wood, salah satu pendiri Ethereum, pada tahun 2014. Ia melihat bahwa Web2 membuat pengguna bergantung pada pihak ketiga yang bisa disalahgunakan. Apa solusinya? Bangun internet yang berjalan di atas blockchain. Sistem yang terdesentralisasi, transparan, dan tidak bisa dimanipulasi oleh satu entitas. Ada beberapa teknologi inti yang jadi fondasinya Web3 itu sendiri. Yang pertama, blockchain. Buku besar digital yang disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia. Tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus. Transparan. Inilah tulang punggung dari Web3. Kedua, smart contract. Program otomatis yang berjalan di blockchain. Gak perlu perantara, tidak ada bank, tidak ada admin. Semuanya dijalankan oleh kode. Ketiga, wallet dan digital identity. Kamu nggak login pakai email, tapi pakai wallet seperti MetaMask, Phantom Wallet, dan lain sebagainya. Identitas kamu bukan akun yang disimpan di server.
Tapi kunci kriptografi yang hanya kamu yang pegang. Keempat, NFT dan token. NFT adalah bukti kepemilikan digital. Karya seni, tiket, ataupun akses. Token bisa mewakili suara dalam voting, insentif dalam game, dan nilai dalam komunitas. Dan nomor 5, DAO atau Decentralized Autonomous Organization, organisasi tanpa bos. Semua keputusan diambil berdasarkan voting dari pemilik token. Transparan dan terbuka untuk siapapun. Kemana masa depan dari Web3? Bayangkan, kamu punya avatar digital dan aset NFT yang bisa dibawa dari gen ke tim. Kamu kerja di DAO dan dibayar dalam stablecoin. AI punya wallet dan bisa mengatur transaksi secara otomatis. Data kamu disimpan transkripsi dan hanya kamu yang bisa membuka aksesnya. Web3 adalah upaya untuk membangun ulang internet dari yang sebelumnya dikendalikan oleh perusahaan menjadi milik komunitas. Ini bukan cuma teknologi, ini adalah perubahan arah sejarah bagi kita manusia. Dan kamu, kita semua, punya kesempatan untuk jadi bagian dari awalnya. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, klik subscribe, like, dan berikan komentar apa harapanmu untuk Web3. Sampai jumpa di video selanjutnya.